Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik kakak solih dan solihah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau yang membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang ilmiah. Dan patutlah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk barisan panjang pengikut setia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik kakak solih dan solihah, jumpa lagi bersama Ustadz Rahman pada pagi hari ini di pembelajaran tematik. Nah, kakak solih dan solihah, pada pembelajaran tematik kali ini kita sudah memasuki tema 8 ya kakak, di subtema 3 pada muatan IPA, di mana tema 8 daerah tempat tinggalku dan subtema 3 bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Nah, baik kakak solih dan solihah, tanpa tunggu lama, marilah kita masuk ke materinya. Menjelaskan perbedaan gaya dan gerak. Gaya memiliki hubungan terhadap gerak suatu benda, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Contohnya, menendang bola ke arah gawang, memindahkan buku ke rak buku, dan mengayuh sepeda. Yang kedua, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi lambat atau berhenti. Contohnya, mengerem sepeda yang melaju, menangkap bola, dan menahan gerakan bola dengan kaki. Yang ketiga, gaya dapat mengubah arah benda. Contohnya, mengoper bola yang baru diterima dari teman. Pemain bola voli mengembalikan bola ke arah lawan dan memutar arah mobil yang dikendarai. Dan yang keempat, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, membuat mainan dari plastisin, memotong kue dengan pisau, dan membuat guci dari tanah liat. Materi yang kedua yaitu menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang memengaruhi keadaan suatu benda. Gaya dapat menimbulkan perubahan gerak atau kecepatan pada sebuah benda. Gaya memengaruhi gerak suatu benda. Salah satu contoh penerapan gaya dalam olahraga adalah lemparan dan dorongan pemain basket terhadap bola. Bola basket dapat masuk ke keranjang lawan jika diberikan gaya. Gaya yang dilakukan pemain basket memengaruhi gerak bola basket tersebut. Nah, materi yang ketiga yaitu pengaruh gaya terhadap gerak dan bentuk benda di lingkungan sekitar. Ayo, perhatikan beberapa peristiwa berikut. Yang pertama, bermain katapel. Pengaruh gaya terhadap gerak benda pada peristiwa bermain katapel adalah gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Saat bermain katapel, kita menggunakan gaya berupa tarikan. Nah, tarikan pada karet katapel menyebabkan karet menjadi kencang dan memiliki gaya berupa dorongan. Saat tarikan pada karet dilepaskan, dorongan yang terdapat pada karet dapat membuat kerikil yang semula diam menjadi bergerak dan terlempar jauh. Yang kedua, pengaruh gaya terhadap gerak benda pada peristiwa menimbah air adalah gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Saat menimbah air, kita dapat menarik tali timba agar ember dapat bergerak ke atas. Tarikan yang kita lakukan pada tali tersebut atau pada tali disebut gaya. Tarikan yang kita lakukan pada tali dapat membuat ember yang semula diam menjadi bergerak. Nah, yang ketiga, membuat gerabah. Nah,
Pengaruh gaya terhadap bentuk benda pada peristiwa membuat gerabah adalah gaya dapat memengaruhi perubahan bentuk benda. Saat membuat gerabah, pengrajin melakukan gaya untuk mengubah bentuk tanah liat menjadi gerabah. Gaya yang diberikan pengrajin berupa dorongan dan tarikan. Gaya tersebut menyebabkan tanah liat yang semula berbentuk gumpalan dapat berubah bentuk menjadi gerabah.